Bebas makan apa aja asal olahraga. Diet sukses harus menurunkan berat badan tiap minggu. Orang yang obesitas itu juga jauh lebih gampang untuk mengurangi berat badan. Hello, welcome back to Studies. Sabtu dengerin ilmu gratis. Hari ini kita akan membahas mitos dan fakta diet part 2. Masing-masing akan saya bahas tentang mitos-mitosnya, lalu kenapa mitos-mitos ini bisa muncul, fakta sebenarnya, dan solusinya bagaimana. Yang nomor 1. Katanya bebas makan apa aja asal olahraga. Nah, statement seperti ini muncul akibat adanya yang namanya mindset tentang kompensasi kalori. Seolah-olah olahraga itu untuk menebus kalori-kalori dari makanan yang kita makan. Olahraga sebagai sarana untuk menebus rasa bersalah akibat dari makanan yang terlalu banyak kita makan, atau kita tuh binge eating sehingga kita menebus rasa bersalahnya dengan mencoba olahraga. Faktanya sebenarnya kalau kita misalnya olahraga, let's say treadmill ya, kita melakukan jogging ya, kita hanya akan membakar sekitar 200-300 kalori. Mungkin saja bisa lebih tergantung kecepatannya atau intensitasnya juga. Semakin lambat tentu kalori yang terbakar akan semakin sedikit. Kalau misalnya kita jalan dibandingkan dengan jogging atau bahkan yang lari cepat, itu jalan itu akan membakar kalori kira-kira setengahnya daripada lari. Jadi kalau misalnya tadi 30 menit kita membakar sekitar 300 kalori, maka kalau jalan ya sekitar 150 kalori dalam 30 menit. Makin lambat lagi, makin santai lagi, tentu kalori yang terbakar lebih sedikit. Kalau misalnya kita melakukan olahraga yang angkat beban ya, intensitasnya lebih tinggi, itu juga membakar kira-kira sekitar 200-300 kalori dalam 1 jam. Ya, semakin tinggi intensitasnya tentu akan membakar kalori yang lebih banyak. Semakin lama durasinya juga akan membakar kalori lebih banyak. Let's say kita tadi melakukan lari 30 menit ya, tapi kalau kita sekali makan nasi padang udah 700-an kalori. Atau kita makan nasi padang yang penuh dengan gulai, yang penuh dengan tambah lagi gorengan-gorengan, ditambah kerupuk lagi, dikasih tuangin gulai lagi, dah udah lebih dari 1000 kalori. Sedangkan tadi kita cuma bakar 300 kalori, masih minus. Ibaratnya timbangan kita masih minus ya. Kalori yang kita makan jauh lebih banyak daripada yang kita bakar nih. Fakta lagi yang lain, sebenarnya fondasi terpenting kalau kita ngomongin tentang diet, mau nurunin berat badan, ya atau let's say untuk maintenance aja deh. Fondasi terpenting kita bisa lihat di piramida ini adalah energi balance. Energi balance adalah kalori yang masuk dan kalori yang keluar balance. Itu kalau kita mau maintenance ya, kita nggak mau nambahin atau ngurangin berat badan. Tapi kalau kita mau ngurangin berat badan, tentu energinya harus lebih sedikit yang masuk, lebih banyak yang keluar. Atau kita mau keluarin lebih banyak lagi dengan olahraga lebih banyak, bisa juga dengan cara itu. Supaya energinya balance, mau makannya tetap sama seperti biasa, tapi yang dikeluarin banyak ya, jalannya banyak, olahraganya juga banyak, ya intensitasnya tinggi, durasinya panjang, ya itu bisa membantu mengeluarkan energi yang lebih banyak. Ya, jadi yang paling penting di sini adalah energi balance. Fondasi terpenting kedua selain energi balance, yang kedua adalah makronutrisi, yaitu apa yang kita makan ya. Ke atasnya lagi mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral. Lalu di atasnya lagi timing ya. Jadi kalau kita bilang, ada orang yang bilang intermittent fasting itu paling baik karena mengurangi jam makan, ya belum tentu juga. Kalau kita makannya asal-asalan, misalnya kita makannya cuma 2 kali sehari di jam 1 sampai jam 6, tapi makannya tadi sekali makan 1000-an kalori lebih, apa yang kita makan barbar gitu ya, asal aja, kan udah memperpendek jam makan, sama saja tidak akan mencapai energi balance itu ya. Jadi paling penting ya memang energi balance ini sama yang keluar sama. Yang paling least adalah suplemen. Suplemen ini bisa menjadi tambahan, terutama untuk hal-hal yang kita tidak bisa dapatkan di makro dan mikronutrisi. Biasanya yang paling umum adalah suplemen yang kita butuhkan, misalnya vitamin D ya, karena biasanya mau dari makanan itu akan kurang ya, mau makan banyak sayur, buah juga masih kurang, dan rata-rata orang Asia termasuk Indonesia ini kekurangan kadar vitamin D-nya, sehingga perlu tuh suplemen vitamin D ya. Atau suplemen magnesium juga, mungkin kita kalau makan sayur-sayuran, daging-daging itu cukup banyak mengandung magnesium, tapi kadar yang dibutuhkan juga biasanya masih kurang, jadi itu dibutuhkan suplemen. Atau juga omega 3 bisa juga kita tambahkan suplemen kalau misalnya kita jarang makan ikan-ikanan, atau kita jarang makan makanan seperti telur-telur yang mengandung tinggi omega, boleh kita tambahkan dari suplemen. Lain-lainnya sebenarnya kalau kita bisa mencukupkan itu dari makro dan mikronutrisi kita, sebenarnya nggak terlalu perlu yang namanya suplemen. Nah, ada piramida lain lagi di sini ya. Kalau kita mau ngomongin yang namanya pembakaran atau penggunaan energi ya. Penggunaan energi di tubuh kita ini yang paling banyak yang mana sih? Dari piramida ini kita bisa lihat yang paling banyak penggunaan energinya itu dari BMR. BMR itu adalah energi yang digunakan oleh tubuh kita untuk bisa tubuh kita tuh berfungsi sebagaimana mestinya. Tubuh kita bisa melakukan metabolisme, dan kita bisa bernafas ya. Si hati ini melakukan fungsinya untuk menyaring ya makanan-makanan, ginjal juga yang nggak perlu dibuang, yang perlu dipakai untuk tubuh ini berfungsi.
Dan yang kedua ini di sini justru adalah NEAT ya. NEAT itu adalah non-exercise activity thermogenesis, artinya kalori yang terbakar atau energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas non olahraga ya. Contohnya misalnya seperti jalan santai ya, kita jalan-jalan di mall berhenti, jalan-jalan sedikit berhenti, jalan-jalan sedikit ngopi, makan. Nah, itu termasuk yang NEAT ini ya, yang bukan olahraga. Jadi belum tentu jalan yang kamu lakukan itu olahraga loh, kalau misalnya cuma jalan-jalan santai sedikit-sedikit berhenti. Karena definisinya olahraga itu ada target atau tujuan olahraganya, ada intensitas yang harus dicapai, ada target waktunya juga yang harus dicapai. Nanti akan kita bahas di lain waktu. Contoh lain dari NEAT lagi adalah misalnya bersih-bersih rumah, masak, nyapu, ngepel, cuci mobil, jalan-jalan santai di kompleks, bawa anak main, bawa peliharaannya jalan-jalan, itu termasuk NEAT. Justru olahraga ini adalah EAT, exercise activity thermogenesis. Di piramida ini justru di paling atas, berarti paling sedikit ya. Kalau BMR ini kira-kira menghabiskan 60-70% dari energi kita satu hari. Jadi istilahnya gini, kalau kita sehari butuh 2000 kalori, 60%-nya ini adalah yang digunakan untuk tubuh bisa berfungsi. BMR ini 60-70% dari 2000 ini adalah kan sekitar 1200 ya sampai 1400 ya. Berarti itulah yang dibutuhkan untuk BMR. Untuk NEAT itu sendiri sekitar 15-20%. Nah, di atasnya NEAT ini ada lagi namanya TEF. TEF ini adalah pembakaran atau penggunaan energi, pembakaran kalori yang dipakai untuk tubuh ini mencerna makan makanan. Nah, di sini makanan-makanan yang paling tinggi menggunakan energi atau paling banyak ngabisin kalori adalah kalau kita makan makanan yang tinggi protein ya, dan yang sedikit diproses. Nah, itulah makanya kita perlu memprioritaskan yang namanya protein ya. Yang paling banyak menggunakan energi adalah kalau tubuh mencerna protein. Kedua untuk baru mencerna karbohidrat. Ketiga baru yang paling kecil adalah lemak. Jadi untuk mencerna si protein ini, tubuh itu butuh energi itu sekitar 5 kali lebih besar daripada memproses si lemak ya, dan 3 kali lebih besar dibandingkan memproses karbohidrat. Jadi itulah kenapa kita perlu lebih memprioritaskan makan makanan yang tinggi protein. Nah, juga untuk tubuh itu butuh energi yang lebih besar untuk mencerna makan makanan yang lebih padat ya, yang lebih sedikit diproses. Contohnya apa? Kita makan daging ayam, langsung kita bakar nih atau kita grill ya, kita makan kan langsung masih padat tuh ya, dibandingkan kalau ayamnya itu udah dihancurin ya, terus direbus, terus digoreng lagi, terus dijemur lagi, terus dihancurin lagi ya, itu kan udah melalui banyak proses ya. Atau misalnya yang jus-jus lebih liquid ya, lebih cair, bubur ya, yang konsistensinya lebih cair, semakin cair itu semakin mudah dicerna, semakin tidak terlalu membutuhkan banyak energi. Bayangkan mesin yang harus menghancurkan makanan yang padat itu kan jauh lebih sulit ya dibandingkan mesin mencerna makanan yang air gitu kan, akan lewat aja gitu, nggak butuh effort lebih. Dan terakhir, exercise ya, ini hanya paling sekitar 5% ya. Kalau TEF tadi juga sekitar 10-15% ya. Kalau exercise ini hanya sekitar 5% dari total kalori harian kita atau total energi yang dibutuhkan tubuh dalam satu hari. Jadi kalau kita ngomong 5% dari 2000 ya, itu cuman 100 kalori ya, kecuali kita ada effort untuk exercise lebih banyak, lebih tinggi intensitasnya, lebih lama durasinya, itu bisa ya. Sebenarnya di sini kita kalau BMR ini kan nggak bisa dirubah ya, jadi yang kita bisa modifikasi sebenarnya di NEAT, EAT, dan juga TEF. Nah, kalau ngomongin BMR ini kan tubuh udah mencerna sebagaimana mestinya, tapi kita bisa gedein BMR nih sebenarnya. Makanya itu yang dibilang kenapa sih kita perlu gedein otot, supaya kita menambah BMR kita makin besar. Kalau otot kita makin besar, tubuh akan butuh lebih banyak energi nih. Kenapa? Karena otot itu dibilang memang boros kalori ya. Ibarat sebuah mesin, ini adalah mesinnya mobil Ferrari nih gitu ya. Ya, itu butuh energi lebih banyak untuk bekerja, untuk bergerak ya kan. Semua ini kita jalan, bergerak, ngangkat-ngangkat, semua butuh yang namanya otot juga ya. Selain otak kita yang mempersarafi otot tersebut juga ya. Tapi semakin besar otot kita, maka itu akan menggunakan energi yang jauh lebih besar juga. Makanya itu diperlukan kita namanya latihan beban. Gak ada cara lain untuk memperbesar otot selain yang namanya latihan beban. Dalam mindset yang seperti ini bisa berbahaya ya. Kenapa? Karena jadi menumbuhkan hubungan yang transaksional ya, dan jadi tidak sehat antara makan dan olahraga. Seolah-olah setiap kali saya makan banyak harus ditebus dengan olahraga. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Kita makan ya makan saja, olahraga ya olahraga aja. Tadi seperti kita sudah bahas di faktanya, kan kita nggak, kalau kita lihat dari fakta tadi bahwa olahraga hanya membakar sedikit kalori, paling sedikit ya dibandingkan semuanya. Malah yang paling gede itu BMR. Jadi kan katanya yang penting itu di sini bukannya work hard, tapi work smart gitu ya.
kita memprioritaskan energi balance tadi, apa yang kita makan, makro dan mikronutrisinya. Ya, terus tadi kita perbesar otot. Ya, kita tingkatkan NEAT kita, jalannya, aktivitas fisiknya, jangan kebanyakan mager-mager, tidur-tiduran, nonton Netflix rebahan seharian ya. Terus tadi prioritas makannya juga bisa kita prioritaskan proteinnya juga ya, yang lebih membakar banyak kalori dibandingkan makanan-makanan yang tinggi lemak. Nah, terus bahayanya juga lagi kalau kita memiliki konsep ya yang penting olahraga, itu kita jadi berujung pada konsep bahwa oh kita boleh makan banyak, habis itu ntar kita buang gitu, seolah-olah kita bisa binge eating lalu nanti kita purge gitu ya. Bisa ada orang kan yang ekstrim tertentu ya, kalau pemikiran ini dilanjutkan terus, ada orang-orang yang lebih ekstrim yang ngerasa harus memuntahkan makanan ini atau dibuang dengan pencahar, memakai obat-obat supaya lemaknya nggak diserap lah ya, obat-obat untuk yang katanya detox, membuang racun, membuang lemak, tidak menyerap karbo, kan banyak sekali yang kayak gitu. Jadi jangan sampai kita jadi terjebak dalam cara-cara instan seperti itu ya, dan itu berbahaya karena kita jadi punya mindset atau psikologis tentang makanan yang justru tidak baik ya. Solusinya apa? Jadi kita perlu ubah mindset. Olahraga bukan sekedar menghapus dosa dari makanan, tapi justru olahraga ini bagus ya, karena kita butuh energi ya. Kita butuh olahraga untuk apa sebetulnya? Kita butuh olahraga supaya mood kita lebih baik. Kita butuh olahraga supaya kita lebih bugar, lebih sehat, nggak gampang capek, nggak gampang engap, supaya kita berasa lebih energik, lebih fit. Ada orang-orang yang justru dengan olahraga seharian itu jadinya lebih pede, lebih fit rasanya, moodnya lebih baik, cerah ya. Dan juga tentunya akan membantu meningkatkan metabolisme juga ya. Kalau misalnya tadi kita meningkatkan otot kita rajin bergerak, kita makan makanan tinggi protein, itu akan membuat laju metabolisme kita juga lebih cepat ya. Jadi kita latihlah diri kita untuk memiliki mindset untuk supaya kita bisa feel good, bukan hanya untuk look good saja. Kedua, ada mitos-mitos tentang diet sukses harus menurunkan berat badan tiap minggu. Nah, sebenarnya mungkin mindset ini muncul karena orang-orang pengen hasil yang instan dan cepat ya dalam menurunkan berat badan. Seolah-olah tiap hari ngecek timbangan, terus tiap hari harusnya turun nih ya. Atau bahkan ya mungkin yang lebih mendingan tiap minggu harus turun nih, tiap minggu ngecek, oh kok nggak turun, kecewa, jadi marah, akhirnya dibanting timbangannya, udahlah nggak usah diet lagi, capek, soalnya nggak turun berat badan. Ya bahayanya kalau kayak gini orang jadi fokus cuman sama ke angka aja ya. Kalau angkanya nggak bergeser ke kiri, kecewa, marah ya. Padahal kan progres kita nggak hanya diukur dari timbangan aja ya. Hal ini bahayanya bisa membuat kita ngerasanya kalau berat badannya nggak bergeser, kita ngerasanya stuck, nggak ada progres, nggak ada hasilnya, akhirnya frustrasi dan menyerah. Faktanya berat badan kita itu sangat fluktuatif, jadi ya kalau kita hanya mengandalkan perhitungan berat badan, nah itu sangat-sangat kurang akurat. Ya tentunya kalau kita latihan otot ya, otot kita bertambah nih ya, pastinya berat badan kita nggak akan turun juga, berat badannya bisa naik, tapi ototnya naik, lemaknya padahal berkurang. Nah, berat badan ini juga bisa fluktuatif, tadi bergantung pada misalnya berat ototnya juga. Kedua, berat airnya. Berat air ini sangat fluktuatif ya. Kita minum air 1 liter itu bisa nambah berat sekitar 1 kilogram juga. Ya. Kita makan 1 hari 10 liter air, ya, terus kencing, ya bisa bertambah 4 kilo juga. Ya. Terus belum lagi ada ya kita sauna, kita olahraga siang bolong ya di luar, nah itu pasti akan keringetnya juga lebih banyak keluar ya, dan kita banyak minum, banyak keringet keluar, itu berat badannya bisa turun naik tuh airnya. Belum lagi pengaruh dari hormon ya, faktor hormonal, faktor stres, faktor tidurnya atau istirahatnya yang kurang, ya itu juga akan sangat mempengaruhi berat badan ya. Tidurnya kurang, istirahat kurang, stres tinggi, faktor hormonnya lagi kacau balau, atau misalnya lagi haid pada wanita, itu juga bisa membuat berat badan juga stuck atau bahkan cenderung naik juga. Ya, faktor kurang tidur istirahat juga bisa menyebabkan berat badan stuck atau mungkin naik juga atau turun juga. Jadi itu sangat fluktuatif, bisa naik, bisa turun, bisa stuck. Dan tentunya yang paling penting adalah adanya mekanisme adaptasi tubuh. Let's say gini ya, misalnya tiap minggu kita sudah defisit kalori, terus turun. Nah, biasanya setelah 2-3 bulan berat badan itu akan stuck. Karena tubuh itu kita kan pintar ya, dia sudah melakukan mekanisme adaptasi. Dimana tubuh mikir, udah mengenali bahwa ternyata makan 2000 itu sekarang kebutuhannya misalnya tadinya awalnya 2000. Terus kita defisit kalori terus di 1600. Akhirnya tubuh mengenali bahwa di 1600 aja udah cukup ya. Nah, jadi dia menurunkan nih kebutuhan tubuhnya, BMR-nya ya. Jadi dikurangin juga, seolah-olah 1600 ini the new energy yang kita butuhkan. Ya, sehingga akhirnya apa?
kesannya kita jadi nggak kurus-kurus, stuck nih di sini. Ya, ini pasti akan melakukan yang namanya adaptasi, melakukan kompensasi dari perubahan-perubahan yang terjadi di tubuh kita. Nah, makanya biasanya setelah mulai stuck tuh di 2-3 bulan, kita metode dietnya harus diganti dulu. Biasanya ada metode-metode diet lain, misalnya reverse diet. Ya. Nah juga terus fakta kedua, orang-orang yang obesitas itu juga jauh lebih gampang untuk mengurangi berat badan. Coba kalian bayangkan nih ya, orang yang beratnya 150 kilo, terus turun 20%, turun 10%, cepet banget gitu ya. 10% dari 150 kan 15 kilo gitu. Jadi seolah-olah gampang menurunkan 15 kilo dalam 1-2 bulan ya. Tapi bayangkan coba kalau kamu startnya baseline-nya dari beratnya 60 kilo, ya mau nurunin 10%-nya aja 6 kilo, jadi 54 itu pasti setengah mati. Ya, tergantung juga baseline kita di mana. Orang gemuk lebih gampang mengurangi berat badan, asal niatnya ada. Tapi kalau orang yang sudah, kalau kita lihat BMI-nya masih oke, ya cuma fatnya masih tinggi, ototnya kurang, nah itu lebih susah mengurangi berat badan tentunya. Solusinya karena itu jangan hanya fokus pada berat saja ya, banyak banget kita bisa pakai ukuran-ukuran yang bisa diukur ya, misalnya lingkar pinggang, lingkar perut, lingkar lengan, lingkar paha, ya itu semua masih bisa diukur, lingkar leher, semua masih bisa diukur. Ya atau juga ada yang ke non skala pengukurannya, misalnya kita melihat dari bajunya deh, berasanya lebih longgar ya, terus kita bisa lihat juga berasa gitu feelingnya, oh saya lebih fit nih, lebih bugar setelah mulai olahraga 3 bulan, atau setelah saya mengubah cara makan saya dengan prioritas protein dan makanan-makanan yang diolah dengan lebih baik, itu membuat saya lebih fit dan bugar. Terus saya jadi ngerasa, oh setelah program ini saya ngemilnya jadi lebih sedikit ya, saya lebih mindful saat makan, nafsu makan bisa terkontrol, nggak binge eating, nggak segala makan dimakan, saya mulai bisa ngerem, ngelihat, oh ini kalori kayaknya terlalu banyak, saya nggak perlu sebanyak itu. Atau mungkin tidurnya lebih baik, ya, moodnya membaik, saya bisa konsisten olahraga tiap pagi, saya bisa tidur lebih cepat, bangun lebih pagi, saya merasa lebih ada keteraturan dalam hidup ya. Saya lebih percaya diri, bisa ngajakin teman-teman juga untuk yuk mulai rutin berolahraga. Saya menjadi memiliki sense of confidence yang lebih baik juga. Itu kan juga merupakan suatu progres yang tidak terukur dengan ukuran-ukuran gitu, tapi secara feeling subjektif kita ngerasa ada perubahan yang jauh lebih baik. Ya. Jadi itu ada banyak hal-hal lain yang sebenarnya tidak terukur dan sebenarnya kita bisa lakukan. Oke, hari ini kita bahas 2 dulu ya, karena ternyata waktunya sudah panjang ya. Kita akan bahas mitos dan diet fakta selanjutnya di pertemuan yang lain lagi. Nantikan sadis berikutnya.